Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renata Ramanurswara, kelas 1148 absen 26. Dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan atau sering disebut Perang Kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1949, bangsa Indonesia memakai dua strategi dalam menghadapi Belanda yang hendak menguasai Indonesia, yaitu lewat perjuangan bersenjata dan diplomasi. Perjuangan bersenjata tokoh utamanya adalah Jenderal Sudirman, sedangkan perjuangan diplomasi tokohnya adalah Sultan Syahrir. Kedua cara perjuangan ini dalam sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia tersebut sangatlah efektif dan saling mengisi. Memang dalam perjalanannya kedua cara perjuangan tersebut kadang-kadang berhadapan dalam perbedaan yang tajam bahkan ekstrim. Sebagai contoh adalah saat terjadinya agresi militer Belanda II tanggal 19 Desember 1945 di Yogyakarta, terjadi perbedaan pendapat yang cukup tajam antara Jenderal Sudirman dan Presiden Soekarno. Jenderal Sudirman menginginkan Presiden Soekarno mengungsi atau turut bergerilya bersama TNI melawan Belanda, tetapi Presiden Soekarno dan jajaran pemerintahannya tidak mau dan memilih untuk menyerah terhadap Belanda yang menduduki kota Yogyakarta. Presiden berpendapat, jika dirinya ikut bergerilya bersama TNI, maka ia akan dianggap sebagai kombatan, sehingga Belanda boleh saja membunuhnya di medan perang, walau dia adalah presiden. Sedangkan jika menyerah kepada Belanda, maka presiden akan dilindungi oleh undang-undang perang. Artinya, Belanda tidak dapat membunuh presiden dan jajaran pemerintah Republik Indonesia secara semena-mena, karena mereka kedudukannya adalah sebagai tahanan politik. Sementara kelompok militer menganggap tindakan presiden tersebut sebagai tindakan yang menunjukkan kelemahan pemimpin Republik Indonesia. Contoh lain adalah terjadinya perbedaan yang tajam pasca perundingan Renville tahun 1948. Salah satu poin hasil perundingan diplomasi Renville adalah perintah kepada TNI untuk mundur ke daerah-daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia. Sementara daerah di mana TNI masih berada akan diserahkan kepada Belanda. Timbul masalah karena pasukan TNI yang berada di tempat tersebut ternyata kedudukannya kuat. Bahkan Belanda sangat kewalahan menghadapinya. Perjanjian Renville berlangsung di kapal Angkatan Laut Amerika Serikat USS Renville untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata dan sengketa Indonesia dengan Belanda. PBB membentuk Komite Tiga Negara atau KTN yang anggotanya dipilih Indonesia dan Belanda. Anggota KTN adalah Australia yang dipilih Indonesia, Belgia yang dipilih Belanda, dan Amerika Serikat yang dipilih Australia. Amerika Serikat yang dipilih Australia dan Belgia sebagai penengah. Dalam perjanjian ini, Indonesia diwakili Amir Syarifuddin dan Belanda diwakili R. Abdul Qadir Widjojoatmojo. Perjanjian Linggarjati berlangsung di Linggarjati, Cirebon pada 10 November 1946. Dalam perundingan, Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir dan Belanda diwakili Van Mook. Perundingan Romroyen, hebatnya perjuangan rakyat dan tekanan internasional memaksa Belanda menerima perintah PBB agar menghentikan agresifnya kembali ke meja perundingan. PBB membentuk UNCI, United Nations Commission for Indonesia. Perundingan ini berjalan berlarut-larut hingga akhirnya ditandatangani pada 1 Mei 1949. Delegasi Indonesia dipimpin Mohrom dan Belanda dipimpin Dr. Van Rooyen sebagai penengah adalah UNCI. Konferensi Meja Bundar atau KMB merupakan tindak lanjut dari perundingan Romroyen. KMB bertempat di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus sampai 2 November 1949. Indonesia dipimpin oleh Mohatta, DFO, Bijeenkomst for Federal Overleg, dipimpin Sultan Hamid II. Delegasi Belanda dipimpin Mr. Van Marszeven, sedangkan UNCI dipimpin oleh Sir Clay. Diplomasi, perundingan atau perjanjian yang dibuat untuk disepakati.
Selanjutnya, pertempuran Surabaya. Pertempuran arek Surabaya dengan sekutu bersama Nica diawali oleh insiden bendera di Hotel Yamato, Surabaya, tanggal 19 September 1945. Salah seorang tentara Belanda menurunkan bendera merah putih lalu menggantinya dengan bendera Belanda. Hal tersebut menimbulkan kemarahan masyarakat Surabaya. Arek Surabaya menurunkan bendera Belanda dan merobek warna biru agar menjadi warna bendera Indonesia. Selain itu, kedatangan sekutu ke Surabaya tanggal 25 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Brigjen AWS Malabi memicu kemarahan anak Surabaya. Ini terjadi karena sekutu membebaskan tahanan di penjara Kalisosok, menduduki pangkalan udara Tanjung Perak dan gedung Internatio. Selanjutnya, pertempuran Ambarawa. Disebabkan adanya penindasan dengan teror terhadap penduduk Magelang yang menimbulkan perlawanan dari TKR. Ini terjadi sejak 28 November 1945 sampai 12 Desember 1945. Dengan dipimpin oleh Letkol M. Sarbini, pertempuran ini berhasil memukul mundur pasukan sekutu dan Nica ke Ambarawa. Pasukan sekutu dan Nica yang terdapat pada 15 Desember 1945 akhirnya meninggalkan daerah Ambarawa dan menandai pertempuran berakhir. Untuk mengenang ini, setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri. Selanjutnya, Bandung Lautan Api. Pada bulan Oktober 1945, pasukan sekutu dan Nica mulai datang serta melakukan pendudukan terhadap kota Bandung. Pasukan sekutu dan Nica segera mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Bandung untuk menyerahkan senjata milik mereka sehingga muncul kemarahan. Pertempuran bersenjata berlangsung selama kurun waktu November 1945 sampai Maret 1946. Puncak pertempuran terjadi tanggal 28 Maret 1946. Pihak sekutu mengeluarkan ultimatum untuk mengosongkan kota Bandung. Komandan Divisi 3 Siliwangi berinisiatif mengosongkan Bandung dan membakar seluruh kota beserta infrastruktur penting pemerintah ataupun militer pada 20 Maret 1946. Salah satu tokoh yang berperan adalah Moh Toha yang gugur ketika berupaya meledakkan gedung Nesiu milik Nica di Bandung Selatan. Dari situlah muncul peristiwa Bandung Lautan Api. Yang terakhir, pertempuran Margarana terjadi pada 20 November 1946. Perang ini terjadi di Desa Marga, Kecamatan Margarana, Tubanan, Bali. Pertempuran dipimpin oleh Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai selaku Kepala Divisi Sunda Kecil. Ia bersama pasukannya bertempur secara habis-habisan untuk mengusir Belanda. Penyebab perang ini adalah Belanda yang ingin menyatukan Bali dengan negara Indonesia Timur yang merupakan hasil perjanjian Linggarjati antara Indonesia dengan Belanda. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.